Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Salsabila dengan NIM 1814101170. Di sini saya akan menjelaskan materi 5 manajemen dan manajer. Manajer adalah setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Sedangkan manajer diklasifikasi menjadi dua, yaitu satu menurut tingkatnya, yaitu tinggi top manager, menengah middle manager, bawah low manager. Dua menurut tanggung jawab dalam organisasi. Satu, manajer umum general manager. Dua, manajer fungsional manager. Tingkatan manajer. 1. Manajer puncak, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi, contohnya direktur, presiden, kepala, dan sebagainya. 2. Manajer menengah, yaitu membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, juga karyawan operasional. Contoh, kepala seksi, kepala bagian, dan sebagainya. 3. Manajer bawah, yaitu memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Contoh, mandor, pengawas lapangan. Manajer fungsional dan umum. 1. Manajer fungsional, yaitu mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi, yaitu produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan. 2. Manajer umum, yaitu mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan atas keseluruhan divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Apa yang dilakukan manajer? Itu 1. Manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. 2. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. 3. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. 4. Manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. 3. Perkembangan teori manajemen. Ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu 1. Aliran klasik, yaitu manajemen ilmiah, teori organisasi klasik. 2. Aliran hubungan manusiawi atau neoklasik. 3. Aliran manajemen modern. Aliran klasik, kelompok manajemen ilmiah. Tokoh-tokohnya antara lain 1. Robert Owen 1771 sampai 1858, menekankan pentingnya 1. Umur manusia dalam produksi. 2. Perbaikan dalam kondisi kerja. 3. Melalui perbaikan kondisi karyawan akan menaikkan produksi dan keuntungan, dan investasi paling menguntungkan adalah pada karyawan atau vital machines. 2. Charles Babbage dari Inggris, menekankan pentingnya 1. Pembagian kerja melalui spesialisasi. 2. Setiap tenaga kerja harus diberi latihan keterampilan sesuai operasi pabrik. 3. Mengembangkan program-program permainan. 4. Menganjurkan kerjasama yang saling menguntungkan antara kepentingan karyawan dan pemilik pabrik. 5. Merencanakan skema pembagian keuntungan. Kelompok teori organisasi klasik, tokohnya yaitu 1. Henry Fayol. Fayol membagi operasi perusahaan menjadi kegiatan yang semuanya saling tergantung satu dengan yang lain, yaitu 1. Teknik produksi dan manufacturing produk. 2. Komersial, pembelian bahan baku dan penjualan produk.
3. Keuangan, perolehan atau penggunaan modal. 4. Keamanan, perlindungan karyawan dan kekayaan. 5. Akuntansi, yaitu pelaporan, pencatatan biaya, laba dan hutang, pembuatan neraca, pengumpulan data. 6. Manajerial, contohnya perencanaan, pengorganisasian, pemberi perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. 2. Aliran hubungan manusiawi. Tokohnya yaitu Elton Mayo. Untuk menciptakan hubungan manusiawi yang baik, manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor-faktor sosial dan psikologi apa yang memotivasi mereka. 3. Aliran manajemen modern. Prinsip dasar perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja dengan tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila saya ada kata atau kesalahan dalam penyampaian dan saya menjelaskan materi 5. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.